Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Kalau kemarin kita sudah belajar bareng-bareng, belajar bersama bagaimana kita caranya menambah kaki pada pohon alpukat dan durian. Nah sekarang kemarin saya sudah berjanji akan membahas dan mengulas apa saja sih manfaat ketika kita menambahkan kaki atau perakaran pada pohon alpukat atau kita. Nah saksikan terus video kali ini, saya akan mengulasnya satu persatu hingga detail dan lengkap. Jangan lupa subscribe bagi yang subscribe. Bagi teman-teman atau sahabat yang belum menyaksikan video kemarin bagaimana cara tutorial menambah kaki pada pohon alpukat, bisa kalian lihat video di link deskripsi di bawah ini, akan saya sertakan linknya. Nanti kalian bisa simak sendiri bagaimana cara menambah kakinya yang lengkap dan jelasnya. Nah kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengatasi alpukat yang kerdil, kemudian kita tambah kaki dengan tujuan untuk menambah atau menyuburkan tanaman itu sehingga cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Nah kalau sekarang saya akan membahas bagaimana itu terjadi dan apa saja manfaat yang lain ketika kita menambahkan kaki pada pohon alpukat kita. Nah yang pertama yaitu untuk menambah perakaran pada pohon alpukat. Jadi akar itu merupakan salah satu pondasi tanaman berdiri. Jadi tanaman itu dia hidup karena berasal dari akar dahulu sehingga akan membentuk tajuk dan dahan ketika itu sudah berjalan secara lancar. Nah ketika kita menambahkan kaki pada alpukat itu tanaman yang dari biji kemudian kita susulkan pada pohon batang induknya, sehingga maka akan terbentuknya perakaran tambahan yang terjadi di sekeliling pertumbuhan pada pohon induk itu. Dengan demikian maka akan terbentuknya akar-akar baru yang tanaman dari biji itu kita tambahkan, sehingga akar itu akan lebih banyak dan lebih menjalar ke seluruh bagian perakaran tanah atau media tanam kita. Karena kaki yang kita tambahkan itu dari biji, maka kemungkinan atau otomatis besar akar itu tidak hanya akar serabut saja, namun ada akar tunjangnya dan akar serabut, sehingga nanti akar tunjang itu akan lebih banyak dan menopang tumbuhan agar lebih kuat dan semakin kokohnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mempercepat pertumbuhan pada pohon. Nah seperti yang saya jelaskan kemarin, pada pohon alpukat saya yang kerdil itu biasanya alpukat yang kerdil itu ada dua kemungkinan. Yang pertama serangan hama penyakit, yang kedua pembusuknya perakaran. Nah membusuk perakaran itu bisa dua juga, bisa karena jenuh air, bisa juga karena penyakit pada jamur Phytophthora. Nah ketika kita menambahkan perakaran maka kita akan membentuk akar-akar baru yang otomatis ketika pohon induk itu akarnya terganggu maka akan ada akar-akar cadangan yang menopang pohon itu, sehingga ketika ada akar-akar baru itu maka akan ada transportasi unsur hara yang dari bawah menuju ke tanaman, sehingga proses fotosintesis akan tetap berjalan walaupun akar pada pohon induk itu sudah mati, sehingga nanti akan akar cadangan atau nyawa cadangan ketika akar itu sudah busuk dan mati karena penyakit maupun karena jenuh air. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mempercepat pembuahan atau proses generatif pada tanaman. Kenapa demikian? Kalau kita lihat tanaman ketika itu sudah berbuah itu biasanya dicirikan oleh batang-batang tanaman yang sudah membesar. Nah batang itu membesar karena ada apa? Karena ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu karena adanya proses fotosintesis dan metabolisme, yang itu akan berjalan lancar ketika akar-akar itu menyerap unsur hara dengan normal. Ketika akar banyak, yang kita harapkan unsur hara yang terserap itu akan lebih banyak daripada akar itu hanya tunggal. Sehingga ketika kita berikan pupuk pada media tanam atau pada perakaran tanaman itu, yang kita harapkan pupuk itu akan lebih optimal terserap oleh tanaman saja dan tidak meminimalisir terbuangnya unsur hara, karena makin banyak penampungnya akar itu yang akan menyerap unsur hara yang kita berikan, seperti itu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu untuk menambah keefektifan akar dalam menyerap unsur hara.
Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan tadi kan, ketika akar itu banyak, maka otomatis ketika kita menginput pupuk, menginput bahan organik dan unsur hara ke dalam tanah itu, yang kita harapkan maka akan cepatnya terserap unsur hara atau air atau pupuk kandang yang kita berikan itu lebih mudah terserapnya daripada akar tunggal. Karena kalau kita lihat biasanya perakaran alpukat itu hanya sedikit, tidak terlalu banyak, dan mudah sekali perakaran itu rusak karena itu akar alpukat itu sangat rentan sekali terhadap penyakit, terhadap alam, dan terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga yang kita harapkan itu kita tambah ke akarnya untuk membantu penyerapan unsur hara. Kemudian fungsi yang kelima yaitu untuk menambah ketahanan pohon pada musim kemarau. Kalau kita lihat biasanya tanaman alpukat, durian itu pada musim kemarau itu ya, terutama yang pada masih kecil, masih berumur 3 tahun, 4 tahun, itu biasanya rentan sekali terhadap kemarau. Ketika kemarau panjang, biasanya pohon itu akan menggugurkan daunnya, bahkan bisa sampai mati ketika pada musim kemarau yang sangat panjang. Nah, ketika kita tambah akarnya, itu akar itu akan semakin luas dia menjalarnya, bertumbuhnya dan berkembangnya akar itu ke seluruh penjuru pada media tanam atau pada lahan kita. Nah, yang kita harapkan semakin dalamnya akar yang terbentuk, semakin jauhnya akar akan berkembang, maka akan mendekatkan akar itu pada sumber air di sekitar kita. Sehingga kalau kita aplikasikan air, kita berikan pengairan atau irigasi, maka akar itu akan semakin banyak menyerap airnya daripada akar itu tunggal. Nah, kemudian ketika perakaran itu makin dalam, makin luas, biasanya pada musim kemarau panjang itu di dalam tanah itu masih ada air yang tersisa walaupun hanya sedikit. Nah, di situ bisa akar itu memanfaatkan ketersediaan air pada dalam tanah itu. Fungsi yang keenam yaitu untuk memperkokoh atau menguatkan batang tanaman alpukat. Nah, kalau kita lihat tanaman alpukat itu dan durian itu biasanya mempunyai tipikal perakaran yang dia akan naik ke atas dan yang akar yang ke bawah itu akan dikit. Karena apa? Nah, karena akar alpukat itu biasanya kalau kita timbun dengan pupuk kandang, dengan bahan organik, dengan seresah-seresah itu biasanya dia akan naik ke atas sehingga akan muncul ke permukaan atas. Nah, tidak ada akar alpukat itu yang sangat dalam, sehingga ketika kita tambahkan kaki pada alpukat yang otomatis itu dari tanaman dari biji mempunyai satu akar tunggang, sehingga otomatisnya ketika kita tambahkan 3 akar maka akan menambah 3 akar tunggang dan 4 akar tunggang dengan pohon induknya. Nah, maka dari itu akan memperkuat perakaran pada pohon yang kita buat. Tidak hanya satu tanaman saja, namun 4 tanaman bisa, bahkan bisa lebih apabila kita menambahkannya akar itu banyak. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk mempercantik atau menambah estetika pada tanaman kita. Nah, ketika kita tambahkan akar, otomatis akar yang terlihat itu seperti akar pohon pandan Bali atau pohon akar beringin, sehingga bisa menambah kecantikan atau memperkokoh tanaman itu terlihat lebih kokoh daripada satu pohon saja. Karena itu akar itu bisa kelihatannya dari atas sampai ke bawah itu bercabang-cabang. Nah, itu yang menurut saya bisa menambah daya tarik pada tanaman kita. Oke, mungkin sekian dulu video yang saya berikan pada kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kalian bisa mengaplikasikannya sesuai manfaat yang kalian butuhkan dari satu persatu. Karena banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk menambah perakaran tanah saja, namun bisa sampai membuahkan tanaman, mempercepat pertumbuhan dan memperkokoh tanaman. Nah, itu manfaatnya daripada kita menambah kaki pada pohon kita. Oke, sekian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.